Jumpa lagi, Bang. Ting. Setelah sekian lama kita vakum, vakum dan banyak orang hampir 3.500 email Bang ya. Email sampai full banget ya. Full banget. Sampai masuk spam juga kan. Banyak banget, Bang. Banyak banget. Dan ganti user mana nih? Ganti user mana nih? Kita rindu ini, Bang. Soalnya kan politik makin panas sih, Bang. Makin panas dengan isu menghilangkan polarisasi. Iya, tapi buat penonton ganti user kita juga punya kejutan. Karena hari ini kita yang pembicara ini langsung Romo Kribo nih. Bener-bener. Luar biasa loh ganti user. Romo ngomongin politik baru di sini doang, ganti user doang. Romo Kribo. Romo Kribo. Sama Ustadz Jenggot. Jadi, nah itu Bang, ada nyambung soalnya sama hari ini Bang. Karena hari ini kita itu kan ada gelisah nih Bang. Polarisasi makin tajam. Makin tajam. Masih tajam aja. Ada upaya-upaya untuk menghentikan. Narasi ini dipakai semua. Betul. Gitu loh, Tan. Nah, sebagai anak bangsa benar. yang peduli dengan persatuan dan kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya kan? NKRI harga mati, atitnya kan bisa apa aja gitu. Jadi kita akan bicara soal Anies, capres yang disebut-sebut juga. Jadi Anies ini dengar-dengar info-info tetangga nih Bang. Katanya dia ini lagi diusung sama calon yang bisa menghentikan polarisasi juga. Siapa nih? Panas nih Bang. Panas. Siapa yang dianggap bisa menghentikan? Ada yang beredar nih Bang, nama kira-kira siapa Bang kalau menurut Abang? Sebenarnya ya, kalau kemarin baca-baca dari beberapa pengamat, Anies, Ganjar, dan Prabowo malah sebenarnya orang yang masuk kategori yang bisa menghentikan ya? Bukan. Disebut sebagai tokoh-tokoh yang terpolarisasi karena cebong ke siapa, cebong ke Ganjar, atau ke PDIP, kampret ke Anies atau ke Prabowo. Ya. Tapi memang kalau dijadiin satu, hilang. Bisa hilang itu. Bisa hilang. Dan gejala itu udah mulai ada nih Bang. Apa nih? Mau disatuin Bang. Gejala COVID. Jadi yang pertama nih bukan. Anies ceritanya mau Nasdem nih, nanti Nasdem dengar-dengar nih Bang. Info-info Nasdem mau deklarasi dukung Anies. Oktober nanti rencananya. Kalau soal itu gue juga dengar nih Tat ya. Kalau rencananya paling lambat Oktober ya. Oktober itu paling lambat Oktober, kalau tidak Juni ini tapi Oktober Anies itu akan deklarasi jadi capres dari Nasdem. Enggak, kader Nasdem dulu. Kader dulu ya. Masuk ke Nasdem dulu. Ngeri banget. Katanya dengar-dengar barang mantan ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. M. Taufik. Yang memang selalu nomor 1 di DKI menyuarakan Anies harus jadi presiden. Dan kemarin dia disentil gara-gara dia dukung itu. Di acara Kahmi Bang kalau nggak salah ya. Dan kelihatannya memang kedua-duanya selama perjalanan pemerintahan DKI itu punya kolaborasi yang bagus. Jadi setiap diserang di counter terus sama Taufik. Artinya Taufik pemain belakang defendernya Anies Baswedan. Loyalis. Jadi saya memang selain ikatan kami mungkin itu juga mungkin kecewa juga sama Gerindra karena digeser. Jadi dari wakil ketua ya. Jadi Prabowo kehilangan salah satu loyalitas. Kalau bahasanya kader Gerindra tuh dua-duanya itu baik Anies maupun Taufik itu pengkhianat. Jadi udah ada keluar statement itu oleh Gerindra. Karena Anies dulu pernah janji juga. Janji katanya. Gimana janji Bang? Tidak akan nyapres kalau Prabowo nyapres. Tapi ada tapinya. Itu pada saat 2019. Oke. 2019. Kalau sekarang kan kalau bahasa orang-orang fansnya Anies sudah selesai. Bos. Sudah selesai. Janji 2019. Sekarang kan dan politik itu berubah. Tuntutan suara rakyat juga berubah. Rakyat harapannya berubah nih Bang. Nah kelihatannya juga kalau memang jadi ke Nasdem, tinggal siapa seberapa jauh Nasdem itu mencegah friksi di internal Nasdem sendiri ya. Karena sejauh ini di Nasdem sendiri siapa Bang kira-kira? Maksudnya kan ada capres-capres yang beredar di Nasdem ya? Ya kalau
ada Anies. Nah, kalau infonya 3 orang Nasdem yang mau Iya. mau didorong yang sudah bocor itu dan sudah pasti itu 3 orang itu adalah Anies sama Andika. Andika Perkasa ya. Andika Perkasa. Tinggal 1 kursi kosong. Iya. Nggak tahu Surya Paloh mau nawarin siapa nih? Mau nawarin Erlangga? Mungkin dengar-dengar sih udah ya. Udah ya. Dengar-dengar udah nawarin Erlangga nih. Sama satu lagi ada info. Cuma kayaknya Erlangganya nolak. Iya, Erlangga nolak nih. Erlangga nolak masuk itu karena dia Kira-kira karena ini ya karena dia ngerasa Golkar, Bos. ya dia kan ketua Golkar. Satu tiket punya. Satu tiket punya dan dia partai lebih besar dari Nasdem, ya kan? Nah, jadi kayaknya hitung-hitungan politik dan hitung-hitungan kosnya rugi di Golkar. Bisa ya gue punya partai gede. Iya. Nasdem kan cuma kelas menengah. Dan dibilang, wah ini kader ex kader lagi. Ex kader. Iya, masa didorong ex kader. Itu kan kurang wah gitu, Bang. Iya. Kalau bicara darah biru, Erlangga darah biru Golkar. Jadi Anies, Andika Perkasa. Satu lagi itu katanya masih misteri ya. Masih misteri. Kemungkinan besar Ganjar nih. Ganjar. Makanya ada isu kalau 3 orang ini sebenarnya kalau itu masuk ke Nasdem, sebenarnya Nasdem yang menguntungkan. Maksudnya diusung Nasdem yang diuntungkan. Kader Nama itu soalnya udah punya jaminan punya pemilih. Dan di survei 3 besar lagi mereka tuh. Iya. Misalnya Anies Ganjar ya. Nah, migrasi suara itu bisa geser ke Nasdem. So pintar juga Surya Paloh ini. Mungkin dulu gimana itu ya? Gini Romo ya. Jadi pas dia sama kayak Nasdem dulu ngangkat Ridwan Kamil di Jabar. Itu kan Nasdem juga jadi gede besar juga namanya. Iya. Nah, dia mau ditingkatin ke nasional nih sekarang, Bang. Ditarik lah nama-nama yang potensial. Makanya Surya Paloh mungkin punya prinsip siapapun boleh jadi presiden. Gitu. Tapi saya ngatur. Bukannya. Saya ngusung maksudnya. Sorry. Bukan saya ngatur. Saya ngusung. Betul. Dan ngatur. Jadi usung dulu baru ngatur. Masa iya punya boywok doang nggak bisa ngatur? Iya dong. Nah, dengar-dengar informasinya sebenarnya SP itu juga berharap Pak Ganjar ya. Makanya karena semangat tadi polarisasi itu, Bang. Polarisasi itu. Jadi dia mikir nih kalau misalnya oke lah taruh Andika sama Erlangga tadi lah namanya masuk. Itu dinilai wah ini agak susah nih karena sebenarnya misi ya KIB sendiri udah ngusung polarisasi. Karena memang tema itu kayaknya bakal dipakai nanti nih. Tema polarisasi itu emang pertama kali kan KIB kan. Betul, kan kelihatannya Golkar, menarik. P3 PAN. Mau menghentikan polarisasi nih tema pertama tema yang diledakkan oleh KIB ini akhirnya dilihat sama partai lain ini bagus nih. Bagus nih tema ini. Tapi nggak bisa menyingkirkan Anies dan Ganjar juga. Betul, karena udah terlalu dua nama itu udah inilah. Iya, 2 nama itu sudah terlalu kuat. Dua kubu ini, dua kubu yang terpolarisasi nih, Bang. Ya, istilahnya kalau tidak ditenggelamkan, gimana kalau dua-duanya kita gabung? Dan infonya apa nih? Itu pernah dibawa SP katanya, Bang. Udah diajuin ke Pak Lurah. Wah, apa mau dikawinin kan sejenis ya? Gak boleh. Bahaya loh. Itu di Anies Puan dong berarti. Itu ada. Nah, itu bisa. Itu non LGBT soalnya. Jadi Bu Puan kalau mau bisa nanti konsultasi ke kita. Bisa kita pasangin gitu, Bang. Jadi infonya udah ada nama itu maksudnya diusulin lah, Bang, gitu lah. Ke Pak Lurah. Jadi bahasanya karena 2 pasangan ini ya kita tahu Anies misalnya disokong sama kanan, Ganjar misalnya sama lawannya. Ya kita tahu lah kampret dan cebong lah. 2 tokoh ini kan yang namanya udah kuat. Gimana kalau kita pasangin nih, Pak, gitu. Ya sebenarnya kalau dia maju dua-duanya kayaknya Pilpres selesai kali ya. Selesai kayaknya. Lawannya yang bingung. Iya. Gue mau ngapain nih? Iya. Karena gue udah sama aja kayak ngelawan. Ya udahlah, udah pasti menang gitu ya. Cuma responnya gimana ya? Karena kalau begitu kan Nasdem harus berkoalisi dong. Betul, harus berkoalisi. Jadi dia juga harus nge-guide partai yang setuju sama. Karena gini ya, kelihatan emang Surya Paloh itu dilihat dari partainya. Nasionalis, Demokrat. Oh, berarti dia seorang nasionalis. Berarti sama Demokrat. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Bisa. Nah, siapa berarti tahu. AHY Jubir. Iya. Berarti posisinya kayak Valdo sekarang. Iya, Jubir Sesnek lagi. Oh, enggak mungkin. AHY Jubir pemenangan Prabowo. Bukan Prabowo dong. Anies Ganjar. Top itu udah pas. Jadi Demokrat
posisi itu kayaknya menggiurkan ya. SBY Ketua Dewan Pembina Pemenangan. Jadi nanti paketnya Nasdem, Demokrat, satu lagi PKS nih Bang. Nah, PKS itu pasti mau. PKS tuh kelihatan dari bahasa milatnya itu kolaborasi. Oh, berarti PKS sudah membuka diri. Betul. Dan waktu itu juga si Dr. Salim ya kan yang kemana-mana baliho capres itu, dia juga udah bilang kalau terbuka kemungkinan sama PDIP sama siapapun calonnya. Luar biasa kan? Berarti dia sudah mulai dan mau menghentikan polarisasi ini. Iya, karena memang isunya menarik. Betul. Nah, menarik. Udah capek kita Bang berantem terus ya. Cuma memang kalau ketiga nama ini keluar, ketiga nama itu Prabowo, Ganjar, Anies sama Andika yang diusung. Pertanyaannya adalah siapa yang mau berpasangan dengan Nasdem? Karena ini urusannya ego ya. Karena kita belum ngomongin ego KIB nih Bang. Ego KIB. KIB juga pasti punya dong gitu kan. Oh, pasti punya. Mereka tuh yang beredar namanya Airlangga udah pasti. Caimin katanya mau gabung kalau jadi ketua. Iya, mau jadi capres maksudnya. Capres. Caimin semuanya bilang dia capres. Iya, asal gue capres gue mau deh gitu kan. Akhirnya dia ditinggal ntar. Akhirnya dia ditinggal sama kardus durennya. Mungkin maksudnya dia suka makan duren. Iya, dia suka makan duren. Bukan. Iya. Jadi orang-orang tulus dengarnya. Betul. Akhirnya lagu tulus dikasih ke dia. Hati-hati di jalan. Hati-hati loh Pak. Hati-hati. Kalau terlalu ngotot. Karena dengar-dengar ada klan Gus Dur juga yang mau nyenggol ya enggak? Oh iya, banyak. Hati-hati. Makanya itu kalau jadi ke Nasdem, ya kan? Pertama, siapa yang bakal mau dengan konsep Surya Paloh ini? Konsep Surya Paloh ini, gitu loh. Karena gini juga persoalannya. Kalau misalnya Anies Ganjar mau nomor 2. Betul. Iya kan? Soalnya rezim popularitas nih, Ganjar nomor 1. Prabowo nomor 2. Anies nomor 3. Ya, jadi si Anies nomor 3 ya, Ganjar seharusnya. Seharusnya Ganjar Anies. Ganjar nih. Okay. Cuma Anies nggak pernah mau jadi nomor 2. Karena dulu rumornya Anabel nih Bang. Anabel. Rumor Romo mendapat bisikan nih. Cakep nih Bang. Tapi bukan Vatikan nih, bukan ya. Ini bisikan dari bagian negara yang lain lah ya. Kejauhan. Iya. Dari negeri Wakanda berarti. Iya. Romo mendapat bisikan. Bisikan dari Roh Kudus. Salah. Ini parah nih kita. Masuk masih gereja gue ya. Tapi nggak apa-apa kalau abang kan Romo Kribo. Iya aman. Aman ya. Aman Romo Kribo. Bareng sama lu ya. Iya. Sama gue ntar gue. Untung lu mayoritas ya. Jadi apa Bang bisikannya apa nih Bang? Itu anak kecil. Dia dikirim tuh Bang dari Vatikan tuh. Jadi bisikannya gini. Dulu 2019 sebelum Sandiaga Uno, Prabowo tuh udah menawarkan ke Anies Baswedan untuk menjadi cawapres beliau. Informasinya tawaran ini sampai 3 kali. Dan artinya udah ditolak 3 kali. Tolak 3 kali. Kalau berdoa kan 3 kali salah Maria, dia 3 kali ditolak. Ya kan supaya diterima ya. Kalau sholat tuh 3 kali gerak batal. Iya. Gitu. Iya. Jadi kita ini Bang. Bersinggungan terus sih Bang. Iya, biasa. Ada tuh pasti tuh. Iya. Dia disomasi bareng-bareng. Satu dari MUI, satu dari KWI. Ya jadi gitu, ditolak karena kata Anies bilang saya lahir untuk jadi nomor 1. Oh itu, tapi itu bentuk seorang politisi sejati. Iya. Makanya cuma Maruf Amin yang nomor 2. Atau mungkin Anies dia takut kayak Maruf Amin. Iya, dia takut. Ntar kalau dia ngomong ini, kalau gue nomor 2, kayak Maruf Amin dia. Ntar kalau gue nomor 2, ntar Prabowo nggak ke rumah gue, ke rumah yang lain. Prabowo kan kemarin nggak ke rumah Maruf Amin. Dan memang ambisi Anies tuh kelihatan dari dulu juga konvensi Partai Demokrat Bang. Dulu capres tahun itu dia kan emang mau jadi nomor 1. Capres dia maunya. Nah, pendukung Ganjar juga maunya kan nomor 1. Betul. Artinya gini, ada ego besar kalau kita cari Anies pasangannya siapa. Betul. Iya kan? Nah, Anies Ganjar ini ya. Anies Ganjar. Nah, kemudian ada nama Anies Khofifah. Nah, ini barang bagus sebenarnya. Juga. Bisa masuk juga di Nasdem. Bisa masuk di Nasdem. Pertanyaannya, kalau tadi Anies Ganjar, mungkin yang bakal mengusung partainya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, tapi kalau Anies Khofifah itu berkurang tuh. Siapa yang mengusung?
Gitu itu. Tapi kalau secara value nilainya adalah. Oke. Iya. Nah, tapi kalau ngomong balik lagi ke Anies Ganjar, Bang, kira-kira PDIP seandainya Ganjar tanpa PDIP bisa nggak tuh, Bang? Kalau bisa ya, karena Bisa. misalnya PDIP kan punya ego nih. Saya kan punya Mbak Puan, masa iya? Ya udahlah Ganjar gua kick. Itu bisa masuk nggak nanti Anies Ganjar ke Bisa ya, saja. partai-partai Cuma itu kan bisa ya? masalahnya Ganjarnya mau nggak? Nah, Kalau itu menurut berani apa enggak sebenarnya? jadi Romo setelah berdoa beberapa kali Iya, ya. iya, iya. Ganjar itu udah ditawarin katanya untuk pindah ke beberapa partai. itu betul. Kembali Ganjarnya nolak. Berani atau enggak? Nolak. Karena berarti nggak berani, Bang. Nggak berani. Iya. Gitu. Terlalu takut berarti, Bang, ya keluar Masih dari banteng. katanya sih karena kader sejati PDIP. Loyal banget. Loyal. Harusnya rambutnya bukan putih, merah itu, Bang. Kalau udah kayak gitu ya. Sensei ya. Iya. Bukan sensei. Nah, jadi Anies Ganjar. Tapi Anies Ganjar Berat egonya lah. gede. Egonya gede. Anies Khofifah juga ya ada yang berkurang lah suara dari. Suara karena kemungkinan besar kan PKS agak susah. Betul. Berarti Anies Puan gimana, Bang? Nah, kalau Anies Puan ini menarik sebenarnya. Ini jadi gini, Bang. Sebenarnya kan isu besar nih kalau kita agak ini, Bang. Ini Bang. agak besar ini. Jadi kan Anies Puan. sebenarnya pesan utama Jokowi nih kemarin sempat 3 periode kan karena dia takut IKN nggak kelanjutin. Tapi kalau seandainya nanti Anies Ganjar, Anies Puan sebenarnya IKN aman tuh. Aman. Jadi ini dua pasangan ini sebenarnya Iya. menarik nih, Anies Ganjar dan Anies Puan antara dua itu. Cuma pertanyaannya, infonya Jokowi kurang serak sama Anies nih, bener nggak nih? Tuh, iya ada info-infonya gitu. Dia serk sama Ganjar. Tapi ya Kalau sama seandainya- calon PDIP siapapun pasti dia Pasti serak. serak. Cuma- Prabowo katanya juga udah serak. Serah. Cuman nama Anies kayaknya masih kurang. Cuman kita nggak tahu nih kalau besok Jokowi bener-bener datang Formula E, mesra gini gandeng kan, gandengan. jadi tuh, Bang. Jadi itu. Jadi dia serak semuanya. Karena Artinya dia aman semuanya. udah dikunci. Udah dikunci. Mas Anies, Ah. IKN tolong ya. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak. Selesai. Dia pasti aman sama. Aman. Jadi memang Pak Jokowi akan merestui kalau IKN aman. Betul. Nah, mungkin dari Anies atau sahabat-sahabat Anies di belakang ada sobat gaul, sobat tajir, sobat filantropis. Nah, itu masih kurang serak sama Pak Jokowi, sama sobat yang keras-keras kanan itu. Pokoknya itu yang perlu dilunakin yang berarti perlu sama Anies, dilunakin ya. sama Anies, gitu loh. Jadi memang kalau Anies Kembali ke Anies Puan. kalau Anies Puan itu menarik, kemungkinan besar menurut Romo bisa jadi salah satu solusi polarisasi itu hilang. Hilang juga. Apalagi Mbak Puan sekarang lagi umroh, Bang. Umroh. Itu doanya dalam berarti di hari Pancasila dia umroh. Emang kalau semakin kemari semua semakin semakin taat gitu. Imannya semakin tinggi. Iya, semakin 2014 Bang ya. 2024. Masih 2024. Ntar setelah 2004 biasanya buka semua tuh. Mulai dari buka jilbab, ya kan pakai celana Levi's, buka semua dan ntar. Betul. Buka kopiahnya gitu. Tapi kira-kira PDIP bisa, Bang ya? Kelihatannya bisa Kolaborasi karena sama hari ini Formula E PDIP yang selama ini jadi oposisi tiba-tiba oh iya, mendukung PDIP nih. Tidak mungkin mendukungnya tanpa perintah dari atas. Karena PDIP sejak awal DPP-nya ikut mengawasi Formula E karena pindah dari Monas itu restuan ibu. Ibu ya. Pohon-pohon ditebang. Ibu kan sangat mencintai pohon. Lebih mencintai pohon daripada kader. Oke. Jadi memang Anies Puan menjadi salah satu Anies Ganjar, Anies Puan nih yang menghentikan polarisasi dan udah gitu bisa melanjutkan IKN. Jadi itu gitu. modal besar yang kita kira itu bisa jadi kejutan nanti, Bang, di Pilpres. Jadi Nasdem nanti kalau mau deklarasi, tolong undang Romo, Ustadz, terus sambil mendoa dan para pemuka agama untuk menyatakan bahwa kita telah menyatukan dua kubu yang besar untuk menghentikan polarisasi ini. Gitu. Jadi hentikan lah ya. Jadi hentikan polarisasi, hentikan KIB berarti. Mungkin KIB nanti bisa ngobrol lagi sama kita. Biar kita bahas nanti, Bang. Itu maksudnya. Jadi untuk saat ini Anies dulu. Oke. Kita jumpa lagi di Ganti User episode berikutnya.